Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Narsos Channel. Baik, pada kesempatan kali ini gua akan membahas cara gua untuk mengatasi kebiasaan menunda. Nah, mungkin banyak orang nih yang seringkali atau mayoritas orang-orang itu ya ketika mereka menghadapi pekerjaannya, apalagi kalau misalkan deadline-nya itu masih panjang, mereka akan cenderung untuk menundanya terlebih dahulu. Dan kebanyakan dari mereka mengerjakan tugas tersebut ketika deadline-nya udah dekat gitu, sudah dekat lah. Yaitu sebetulnya memang sah-sah saja gitu jika memang tugas tersebut terselesaikan. Namun ya kalau misalkan di sini konteksnya kan untuk menghindari atau mengatasi kebiasaan menunda-nunda pekerjaan, ya mungkin di sini gua ada tips ya yang mungkin bisa cocok atau mungkin kalian bisa terapkan untuk diri kalian sendiri. Dan yang pertama untuk caranya yaitu kalian harus mengidentifikasi nih, kenapa kalian bisa menunda suatu pekerjaan yang kalian sedang hadapi. Itu yang pertama, cari tahu dulu kenapa alasannya. Terus setelah ada, ya mungkin bisa ditindaklanjuti tuh kenapa ya. Selanjutnya kalian bisa mencoba untuk lebih menerapkan suatu komitmen pada diri kalian ya, disertakan dengan ambisi atau tekad gitu ya, untuk membantu menghilangkan kebiasaan menunda ini. Itu bisa kalian dapatkan ketika memang kalian udah yakin nih, kalian pengen berubah, kalian udah ngerasa kalau misalkan ya kebiasaan menunda ini ya tidak baik gitu ya, makanya perlu ada perubahan. Nah, kalau misalkan kalian berhasil nih dalam beberapa hari untuk menghilangkan atau untuk menghindari kebiasaan menunda ini, kalian akan terbiasa dan akhirnya ini akan menjadi sebuah kebiasaan untuk kedepannya, sehingga pada di masa yang akan datang ketika kalian menghadapi atau mendapatkan suatu tugas atau pekerjaan, kalian akan secara spontanitas langsung mengerjakan ya, mengeksekusi si tugas itu gitu ya. Jadi kalian gak bakal nunda-nunda lagi karena udah kebiasaan ya. Dan mungkin ada tips selanjutnya yang bisa kalian coba juga, yaitu dengan kalian menggunakan deadline palsu. Nah, apa nih deadline palsu itu? Jadi deadline palsu ini merupakan suatu penerapan tenggat waktu yang kita tetapkan secara pribadi gitu. Jadi untuk bisa menghindari kebiasaan menunda ini, coba mungkin kalian bisa searching untuk lebih mengetahui terkait dengan deadline palsu ini seperti apa. Namun yang gua tahu di sini, deadline palsu kita bisa coba untuk dalam penerapannya ya, dengan ketika kita menghadapi suatu tugas, kita langsung menerapkan deadline kita gitu, yang lebih dekat dibandingkan deadline yang tugas itu sebenarnya. Dan jika perlu, coba untuk deadline yang kita buat itu dibikin semepet mungkin, namun masih rasional gitu, masih memungkinkan untuk kita mengejarnya dalam kurun waktu yang tersedia gitu di deadline yang kita tetapkan itu ya. Itu ya akan sangat membantu kita untuk menghadapi kebiasaan menunda ini, karena ya the power of kepepet lah ya, kalau misalkan kita rasakan ketika misalnya biasanya kan kita rata-rata orang itu mengerjakan tugas ya ketika deadline-nya udah dekat tuh. Dan mungkin saja nih ketika kita membuat deadline palsu ini yang kita buat sendiri, ya kita bisa saja juga terpacu dan merasakan bahwa kita harus membereskan ini sebelum deadline yang sudah kita buat itu. Dan yakini bahwa deadline palsu ini adalah deadline yang sesungguhnya yang harus kita kerjakan ya, karena memang itu jika tidak dikerjakan ya kalian akan menerima sesuatu yang tidak baik. Dan begitu juga kita ya bisa juga menerapkan
konsekuensi kalau misalkan kita tidak mampu untuk menyelesaikan tugas itu dalam waktu deadline yang sudah kita tetapkan dan melewati deadline itu. Jadi kita bisa bikin konsekuensi ya, itu menyesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing ya. Jadi begitulah. Oke, mungkin itu yang bisa gue sampaikan ya terkait gimana caranya untuk mengatasi kebiasaan menunda ini. Dan memang sih ya, yang bisa gue tekankan adalah untuk merubah suatu kebiasaan atau ketika kita ingin mengubah diri kita ya dalam berperilaku ataupun ya secara pribadi gitu, kita ingin mengubah sesuatu yang itu melekat pada diri kita menjadi dihilangkan ataupun ditingkatkan menjadi lebih baik gitu ya. Jadi ada 3 komponen dasar yang menurut gua ini sangat menunjang. Yang pertama adalah pengalaman. Ya, pengalaman itu akan menciptakan kebiasaan dan dari kebiasaan kita akan mendapatkan suatu pembelajaran. Lalu dengan kebiasaan ini ya secara otomatis kita mendapatkan sesuatu yang ketika saat itu juga kita merasa bahwa ini menjadi sesuatu hal yang secara lumrah kita akan terus lakukan gitu. Ya maksudnya jadi secara otomatis tanpa berpikir pun kita akan melakukan hal itu. Ya mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan. Maaf kalau misalkan ada kurang dari penjelasan gue atau ada kesalahan, mohon dikoreksi aja. Gue di sini ya just konten. Pokoknya jika kalian menyukai konten ini bisa di like dan subscribe channel gue dan komen jika ada pertanyaan atau saran, kritik dan masukan ya. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.